Pada kesempatan kali ini, Yayasan Sedekah Air berkesempatan mengunjungi kota Cimahi. Tepatnya di Pondok Pesantren Izaz, Kampung Cibogo, Kelurahan Lewi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan. Kawasan dari pondok pesantren ini berada di penghujung wilayah dari Kecamatan Cimahi Selatan, sehingga dapat dilihat areal sekitar masih berupa perbukitan dan vegetasi yang lebat. Air sendiri merupakan kebutuhan yang krusial. Sedangkan sumber air untuk pondok pesantren sendiri masih memanfaatkan dari salah satu sumur warga, di mana satu sumur warga tersebut masih dimanfaatkan oleh warga lainnya. Sehingga hal ini menimbulkan kerawanan pada musim kemarau, di mana permintaan yang tetap tinggi, namun suplai masih memanfaatkan dari satu sumber sumur saja. Pondok pesantren ini menjadi sentra pendidikan bagi anak-anak di sekitar, maupun dari luar wilayah untuk santri yang bermukim. Dari jenjang SMP hingga SMA. Pak Septiana sendiri merupakan salah satu pengajar untuk mata pelajaran keislaman, sekaligus merupakan pengelola dari Pondok Pesantren Izaz. Secara infrastruktur, Pondok Pesantren ini dapat dikatakan masih tahap pengembangan awal, dan rencananya masih terus berkembang. Setelah hampir 4 tahun beroperasi, sayangnya masih ada satu hal yang krusial yang masih diusahakan oleh Pondok Pesantren ini untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Infrastruktur tersebut merupakan sumur air yang tentunya akan berguna. Hanya ada satu sumber air yang digunakan pondok pesantren untuk mengisi tempat penampungan airnya. Ini merupakan salah satu sumur warga yang dimana sumur ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat lainnya. Adapun sumber air lainnya, semisal dari bantuan pemerintah, jaraknya mencapai 1,5 kilometer, yang dimana tidak bisa dimanfaatkan secara langsung oleh pondok pesantren. Bayangkan saja pada saat musim kemarau, bagaimana sulitnya untuk mengakses air bersih di daerah ini. Saya nama Septiana Syukri, ya, kebetulan yang mengasuh pesantren ini. Ini namanya Pesantren Izaz, di bawah naungan Yayasan Tosin Linuhung. Ini beralamat di Kampung Cibogo, RT 06, RW 7, Kelurahan Lewi Gajah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Dan ini tempat merupakan penghujung Kota Cimahi, jadi agak terisolir dari Cimahi. Gitu. Untuk jumlah santri, jumlah pengajar ada berapa orang? Baik. Ya, santri yang mukim sebetulnya diprediksi ada 20 orang. Kemudian kebanyakan mereka ikut yang ngalong atau belajar di sini, lebih kurang sampai 60 orang dari tingkatan SD sampai SMP usianya. Ada yang SMA juga, ada yang SMA. Kemudian masyarakat pun di sini, karena ini adalah di posisi tempat yang agak tinggi di RT 06 ini, jadi masyarakat yang bersebelahan adalah sebanyaknya di bawah. Kalau lihat kakaknya, waktu ada perayaan Idul Kurban, satu RT ini sampai 150 kakak. Satu RT. Kami menaungi 2 RT ini. Bukan 1 RW 2 RT. Jadi RT 3 RT. RT 4, RT 5, RT 6. Ini RT 6 di ujung. Jadi lebih kurang kalau dihitung semuanya lebih dari 200 kakak. Tetapi yang berkontribusi kepada kami yang dekat, biasanya ibu-ibu pengajian itu hari Sabtu ya. Nah, itu sekitar 60 kakak. 60 kakak yang terlibat di sini. Untuk saat ini sumber air utamanya dari mana, Pak? Baik. Air adalah sangat penting tentunya untuk operasional kami pesantren dan anak-anak, kemudian juga majelis taklim ibu-ibu. Tapi memang kami sebetulnya air ada sedikit, hanya kebetulan untuk jangka pendek ini kami disuplai oleh tetangga sebelah yang kebetulan ada yayasan rehabilitas begitu. Beliau kebetulan airnya cukup banyak, ya, sehingga kami memasang pipa ke tempat kami, dan itu biasanya 2 atau 3 hari sekali kami isi toren yang di atas. Kemudian itu dimanfaatkan oleh santri atau jamaah-jamaah di pesantren ini, gitu.
Sekaligus masyarakat juga, karena masyarakat kan kalau mau berburu dan sebagainya masak kadang-kala juga di sini. Ya. Kalau masalah yang sering dihadapi sumber air saat ini apa aja? Kalau boleh tahu. Yang paling urgent tuh biasanya memang musim kemarau. Nyaris itu agak kesulitan. Aja. Jadi saya lihat masyarakat sekitar pun tidak memiliki sumber air, tidak ada masyarakat sekitar. Nanti kalau ada, mudah-mudahan dengan cara bagaimana kita berhubungan dengan RT atau RW setempat, mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat juga untuk masyarakat sekitar. Saya lihat ini masyarakat pun menderita begitu di sini. Untuk solusi alternatif Pak, kalau ada masalah kira-kira bagaimana solusi sementaranya? Solusi sementaranya saya pikir yaitu saya memohon dengan sangat kepada kebetulan tetangga yang punya sumur bor yang paling ya dianggap cukup lah, meminta bahwa kita bekerjasama untuk kadangkala trouble dalam mesinnya dan sebagainya, tapi karena kita perlu mungkin bagaimanapun kita bantu beliau dan supaya tetap juga memberikan suplai air kepada kita semua. Kalau misalnya dari bantuan tersebut juga bermasalah, solusi alternatifnya apa lagi? Ya, kita belum ada jalan keluar yang baik ya. Paling juga mungkin nanti kita bekerjasama dengan Pak RT melalui bantuan pemerintah yang konon di bawah tapi terlalu jauh. Saya sudah tanyakan di bawah ke sini jaraknya berapa. Masa mau pasang pipa sampai 300 meter misalnya. Kalau ada riwayat beli air gitu pernah Pak? Beli air keluar. Belum ada. Tapi kalau musim kemarau memang suka ada bantuan ya dari pihak pemerintah ya setempat. Tapi kalau beli saya pikir tidak, karena memang ada juga di sebelah sana tuh tempat, tapi jauh sekali, dikurang hampir 1,5 kilometer ya, jauh sekali. Itu ada sumber air tapi kita nggak bisa mengambil dari situ, terlalu jauh. Kurang lebih dari saya itu aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Adit, Mas Randy. Semoga ini keberkahan untuk sedekah air juga semakin maju juga demikian untuk kami semua. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bantu saudara-saudara kita di Pondok Pesantren Ijaz dan di sekitarnya untuk dapat memperoleh air dengan lebih layak.